Selamat datang di video tutorial visual komponen seri basic pembuatan layout di video yang ke-7 ya. Di video tutorial kali ini kita akan coba merakit piston root ke piston ya. Jadi videonya nanti seperti ini kurang lebih yang akan kita pelajari. Operator mengambil piston root dari rak, lalu mengambil piston dari konveyor, dirakit, dan dioper ya ke workstation di sebelahnya lalu menghilang. Di video sebelumnya kita sudah memasukkan rak gudang ya. Lalu kita membuat flow untuk mengoper ya, atau memindahkan piston rod dari rak ke meja kerja di sini ya. Jadi kita tinggal merakit aja. Oke, kita masuk ke video tutorialnya. Baik, kalau teman-teman lihat di sini, ini yang kita buat di video tutorial sebelumnya ya. Jadi bendanya numpuk aja di sini, belum dirakit. Nah, untuk merakit bendanya, maka kita akan bermain dengan proses modeling. Ya, di sini di bagian proses kita bisa ke proses modeling. Oke, atau kalau teman-teman ke bagian flow, diarahkan ke sini, kita bisa klik kanan di labelnya, sehingga muncul node-nya di sini ya. Kalau mau pakai sini juga bisa ya. Jadi supaya node-nya kelihatan, atau statement-nya kelihatan, kita bisa dari proses, kita klik labelnya juga bisa. Oke, kita klik di sini. Lalu kita lihat. Di sini ada statement namanya transport in. Yang artinya dia akan memasukkan produk apapun ke station ini dari proses sebelumnya ya. Oke. Nah, di sini kita akan memasukkan filter. Kita akan memasukkan dua statement transport in ya, yaitu transport in dari piston rod dan juga transport in dari piston ya. Jadi dia tidak tidak asal ya, tapi berurutan, yaitu dari piston rod dulu baru piston. Caranya kita tinggal checklist ya. Tadi kalau teman-teman lihat di sini pakai product type filteringnya, lalu kita ambil dari di sini namanya piston rod ya. Oke, kita ambil di sini dari transport in, kita ambil dari piston rod. Oke. Selanjutnya kita bikin statement baru ya, nambah statementnya di sini. Pakai transport in. Di sini biar namanya bisa mudah kita ingat, kita jadikan variabel piston rod. Di sini ke product type kita pakai yang flow group 1. Kita kasih nama piston ya. Oke, supaya ini ingat kita rename juga di sini piston. Oke. Kita ke sini lagi. Ini piston. Nah, ini otomatis update ya. Tadi kan kita ganti namanya flow group 1 ke piston. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ya, dia akan ngambil ke piston rod dulu, baru ke piston ya. Berurutan. Kalau tadi kan karena dia transport in, dia ngambil aja yang mana yang available dari proses sebelumnya.
Kalau yang available dari piston rod, ya dia akan ngambil terus dari piston rod. Kalau di sini dengan statement ini, transport in piston rod dan transport in piston, dia akan berurutan, ngambil piston rod dulu, baru ngambil piston. Ya, tapi ini belum dirakit, kita hanya bikin urutan. Nah, kalau kita ingin operator memilih mana yang diambil ya, jadi jalannya nggak serial, tapi paralel, mana yang available terlebih dahulu, tapi ngambilnya satu-satu. Kalau ini kan dia ngambilnya selalu piston rod dulu, baru piston. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita ingin operator ngambil mana yang available terlebih dahulu. Kalau yang available piston rod, dia ambil piston rod dulu, tapi satu ya, nggak seperti tadi. Kalau yang available piston, dia akan ngambil piston dulu. Oke. Baik, kita reset saja. Di sini, kita bisa bikin statement namanya start transport in. Ya. Nah, yang piston rod ini, kita klik kanan, kita toggle ya. Jadi kita matikan statementnya, artinya statement ini seperti tidak ada atau kita delete ya. Nah ini tadi sama ya, kita pakai yang piston rod. Karena ini sebagai pengganti piston rod. Piston rod. Kita lihat di sini. Oke. Di sini masih ngambil terus ya. Karena belum dirakit. Nah, pasangan dari transport ini kita harus masukkan variabel namanya weight transport. Nah, weight transport ini kita masukin statement dari yang pertama. Piston rod. Oke, setelah piston rod kita bikin statement rakit ya, atau attach. Jadi, yang di attach adalah piston ke piston rod. Oke, nanti yang dikeluarkan adalah piston rod. Karena parentnya adalah piston rod. Oke. Setelah attach, tadi attach ini statement untuk dirakit ya. Kita masuk ke statement berikutnya, yaitu work. Nah, work ini statement untuk masukin variabel waktu ya. Misalnya dia kerjakan perakitan itu berapa lama. Misalnya kita perakitannya 5 detik. Di sini yang merakit adalah human. Oke. Kalau sudah, dia akan ditransport out ke workstation sebelahnya. Oleh karena itu, kita buat titik ya, titik not baru di sini menggunakan flow komponen. Ya, di sini ada proses namanya sync proses. Oke, prosesnya. Ini kita pindahkan saja, masuk ke home lagi. Pakai align. Ya, pastikan edge and faces and set position. Arahkan ke lingkaran, lalu klik ya. Arahkan dulu, baru klik ambil titik tengah yang ada di sini. Lalu arahkan ke sini. Oke. Kalau sudah, ini kita close, masuk ke proses lagi. Kita buat flow-nya ya. Karena tadi pakai piston rod, berarti flow-nya, karena ini udah jadi satu ya antara piston sama piston rod, ya dirakit dari piston ke piston rod, kita pakai flow piston rod. Oke, di sini kita klik dari proses 1 ke sync ya, labelnya yang diklik. Ini menggunakan orang. Ya, kalau kita lupa ngeklik ini masih bisa kita edit. Oke, setelah itu kita jalankan. Kita lihat di sini operator ngambil dari piston rod. Oke, kalau kita perlambat, kita lihat juga
Di sini operator menabrak meja ya, lihat ya, dia menabrak meja. Oke. Nah, nanti kita di video berikutnya kita akan belajar bagaimana membuat pad ya, karena ini kita lihat juga ada output warning. Ya, kalau operatornya Mas Dwi ini kemungkinan bisa nabrak obstacle. Karena kita belum tentuin jalur jalannya. Ya, jalur operatornya belum kita tentuin. Jadi dia akan ngambil jalur tercepat sebenarnya. Oke, kita lihat lagi statementnya ya. Sini kita lihat dia jalan barengan, dia akan ngambil uh, salah satu antara piston rod sama piston. Tapi di sini dia ngambilnya piston rod terus. Oke, mungkin segitu dulu. Nanti kita akan lanjutkan di video tutorial berikutnya ya.